3, 2, 1, and focus. Hello, Ofrex Mania, wherever you are. I hope all of you always in the best condition. We'll come back with our YouTube channel, our podcast Ngoba with me, Edi Dasyanugroho, and Rumah Belajar Ofrex. That's I think so interesting to you. So don't forget to always like and subscribe our YouTube channel in order to all of you get notification from our events. And today we are going to talk about one of a subject in a college admission test, that's English literacy. So with us has present the special guest star from Rumah Belajar Ofrex, that's a master in English. Please welcome to Mr. Ramli. Hello, Mr. How are you? Hello, Mr. Edi. Okay, nice to meet you. It's a special time for me. I can meet you today because I have wait to meet you for a long time, maybe. Okay, Mr. Ramli. At the first, I want to say congratulate for you because now English has become to favorite lesson in student round, and I think I can replace your position as Sure, you can English teacher. You can teach English now. Yes, I think I want to be follow yours as an English teacher and teach literacy especially. Do you mind with my style? Your English is really good. You can replace me as English teacher in Rumah Belajar Ofrex. Okay. So we are going to have a lot of English teacher here. Yes. Okay. Can you tell what the English literacy? Okay, thank you, Mr. Edi. So today podcast is going to be a little bit different because in this podcast we are going to see Mr. Edi speak full English. For me myself, untuk saya sendiri, I'm not going to speak full English karena nggak semua kita ya bisa ngomong bahasa Inggris. But for Mr. Edi, this is a challenge for him. It's a challenge for me to speak English 100% today. Yeah, you are going to speak English until the end of the podcast. Yes. You are not allowed to speak bahasa Indonesia. Okay, for me, I'm going to speak my language. If I speak English, I'm going to speak into bahasa Indonesia karena nggak semua yang ada di rumah itu viewersnya ngerti bahasa Inggris. Jadi teman-teman kita di rumah itu know what we are talking about right now. Jadi the first question dari Mr. Edi itu apa sih English literacy itu? Oke, apa sih English literacy? Jadi English literacy itu same like the years before, sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Itu dia dalam bahasa Inggris adalah reading comprehension. Jadi ada dua kata, reading dan comprehension ya. Jadi reading itu, Mr. Edi, you know reading? Yes, membaca. Dan comprehension? Pemahaman. Jadi we have to know, kita harus comprehend, kita harus understand, paham gitu ya apa yang kita baca. Dan biasanya in SNBT, the new name. Yes. Di UTBK yang lama ya, di UTBK atau SNBT, reading comprehension itu dia bakal there are a lot of paragraph, a lot of text, a lot of paragraph, about 5 until 6 paragraph, and then for 2022 kemarin itu ada 10 pertanyaan untuk satu bacaan. Jadi ada 2 bacaan, itu dia bakal untuk 20 pertanyaan. One text for 20 question. Jadi itu reading comprehension itu sendiri. And reading comprehension itu biasanya yang untuk UTBK itu untuk SNBT sendiri itu biasanya dia berbeda dengan yang ada di sekolah. Dan di sini biasanya itu reading comprehension itu scientific reading. Scientific reading. Scientific including economy. Science, IPA. IPA. So in the reading comprehension itu biasanya kita ketemu dengan banyak teks-teks IPA seperti itu. Ada pokoknya semua teks IPA itu masuk di sana. Itu reading comprehension tersebut. So in social knowledge is not have a chance to. Last year before we had, but for the a long time ago we had, but 2 years
ago, ini 2 tahun belakangan ini kita nggak nemuin yang namanya sosial. Kebanyakan mereka itu yang berhubungan dengan yang lagi we have right now, COVID or what, penelitian tentang apa gitu. Oke. Tuh, reading comprehension. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu reading comprehension itu ability to read text, process it dan memahami its meaning. Jadi kita harus benar-benar paham nih maksud teksnya itu apa, kita pahami baru kita bisa meaning words by words or meaning all of the text. All of the text. Maybe for the student in senior high school untuk semua kata-kata di teks itu nggak tahu, tapi usahakan aja paham itu teksnya itu tentang apa. Okay. And then maybe I represents too many information out of there. Many people ask why English literacy becomes to a selection tool to new candidate in university. Can you give us the reason? English literacy. Actually, every year we have reading comprehension atau English literacy in ujian untuk college admission test tersebut. Tapi for last year, tahun belakangan ini, because university itu dia meminta anak-anaknya untuk bisa berbahasa Inggris. Because we know in university English itu is crucial, is important. Because we are going to have a lot of book in English, a lot of journal in English, dan juga research dalam bahasa Inggris. Dan katanya juga nih senior-seniornya yang udah kuliah gitu ya, they have to take beberapa sumber bahasa Inggris as their tesis sebagai untuk skripsi mereka. Jadi dosennya minta itu untuk ada sumber bahasa Inggris itu sebagai bahan di dalam skripsi mereka. So English literacy has become to mandatory subject test. It's really important test in the college admission test. Tapi Mr. Adi, this is not only in Indonesia, in all of the world, all around the world, reading comprehension dan bahasa Inggris ini itu dipakai semua untuk tes. Dan biasanya yang paling penting itu untuk tes untuk college admission test itu ada 2, math dan juga dia English ya, ada 2 tersebut. Contohnya nih kalau misalnya kita mau ngambil yang kemungkinan si Pak Nadiem Makarim yang menteri kita ini kan mengubah SNBT UTBK tahun kemarin itu jadi SNBT nih yang cuma ada numeracy dan literacy. Itu kayaknya dia mengacu kepada yang namanya SAT. SAT itu ujian Amerika. Jadi kalau misalnya college admission test Amerika itu untuk masuk kampus-kampus sana itu namanya SAT. SAT itu stand for Scholastic Assessment Test. Jadi dalam SAT itu cuma ada 2 penilaian. Yang pertama itu matematika, math, numeracy. Yang kedua itu adalah reading yang kayak ini. Jadi dan juga ini reading ini bukan cuma dipakai untuk negara yang speaking English saja, tapi dia juga also apply in beberapa negara kayak Korea, Jepang, China, Asia. Jadi semuanya itu memakai reading comprehension. Even untuk Mr. D, do you know the hardest college admission in this world? Yes. Tahu yang paling susah sekarang apa? Di negara mana? Amerika. Amerika is simple. Singapore? No, it's China. Why China? China we have college admission test itu namanya Gaokao. Gaokao itu the hardest, yang paling susah. Itu anak-anaknya benar-benar dituntut buat lulus, sama kayak Korea juga ya, ada namanya Suneong juga. What the subject? For the Gaokao, they will have math, English, science. And they have Chinese. And usually they not only for SNBT itu kan kita cuma namanya multiple choice pilihan ganda. Kalau kebanyakan mereka di luar sana, mereka juga also have SI. For example, untuk Chinese-nya sendiri, Mr. Adi, mereka disuruh nulis esai 800 kata dengan topik yang udah diberikan. Dan itu saat topiknya itu yang kayak nonsense, nggak masuk akal gitu. Bayangin kayak gini, mereka ngasih topik nih, how will Thomas Alva Edison, kalau misalnya dia ada di tahun 2021 dan dia ngelihat handphone. Jadi itu yang harus anak-anak bikin 800 kata tentang hal tersebut. Also, such as a prediction of in the next year, maybe. About what the Thomas Alva Edison do in the future. If only Thomas Edison here right now, and his handphone, smartphone, dia itu bakal bagaimana? Itu saking susahnya. Jadi anak-anak di luar negeri sana, baik mereka yang mau ngambil SAT atau segala macam itu, mereka itu udah persiapan dari kelas 10 biasanya.
Karena sekolah itu is not enough for them. This very reality. English literacy is very useful in really, university. English literacy is really useful. It's really important. Important. So, Okay. From your telling, I remind of my old teacher from a long time. He said that to open the knowledge, we need two type of lessons. That's math and language. Yeah. Are you agree with this? Yes. Yes. Because math and language, it is two important thing for not only for the student, but for us juga yang udah kerja itu kan juga yes. For employee. Okay. Reading comprehension ini juga dia bukan cuma untuk masuk kampus aja, dan untuk masuk kerja pun ya. If you apply for a job, yes. In the future, itu biasanya mereka punya tes berupa reading comprehension. Dia nguji juga kemampuan membaca kita. Not just enough use TOEFL or IELTS. Yeah, TOEFL and IELTS is important. It is same with they also have reading comprehension. Yes, tapi TOEFL dan IELTS itu mereka include-nya banyak skill. Ada listening, ada grammar, reading dan segala macam. Jadi kalau untuk SNBT ini kata Pak Menteri kemarin, just competency minimum competency. We just have reading only. Jadi cuma membaca saja. Okay, with just measurement competition minimum. Dan juga ya numeracy, the basic one. Numeracy, okay. We have cognitive also. Okay. Okay, and can you tell me what the component with must we learn in English literacy? Before we have the test for English literacy, bahasa Indonesia, also reading comprehension in English. For English itself, untuk bahasa Inggris itu sendiri, biasanya kita ada beberapa materi, Mr. Reddy ya, yang diujikan di teks tersebut, di reading tersebut. Dan materi ini ada beberapa yang mereka ajarkan di sekolah, ada beberapa yang nggak diajarkan di sekolah. Tapi for sure, pastinya untuk kata-katanya ini udah tingkat advance, udah tingkat yang tinggi banget, yang mereka nggak ketemu di sekolah gitu. Padahal pelajaran sekolah itu ya itu basic atau misalnya dia intermediate lah gitu ya. Sedangkan untuk reading aja itu dia menggunakan kata kosakata yang it's quite difficult. For example, last year, tahun kemarin, they had text, mereka punya teks yang kalau misalnya di bahasa Indonesia ganja itu apa? Ganja. In English biasanya commonnya yang biasanya kita bilang ganja itu bahasa Inggrisnya biasanya apa? Do you know? No. Marijuana. Drug. For the test, they use something that maybe we don't know. Cannabis. Have you ever had cannabis? Cannabis itu the other name of the ganja. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ganja marijuana. Tapi di teks itu mereka makanya cannabis. It's the unusual words. We don't know. Jadi kalau misalnya a student don't know about cannabis, they will blank. They will blank in the text. Jadi mereka bakal blank dalam teks bahasa Inggris. So interesting. Okay. Dan itu teksnya lumayan susah. Dan ini ada beberapa materi ya, beberapa materi yang bakal diujikan itu. I think for this year, untuk tahun sekarang ini sama aja kayak tahun sebelumnya. Dan materi ini bukan cuma yang diujikan untuk UTBK di Indonesia aja. Ini di seluruh dunia mereka memakai materi yang ini untuk reading comprehension. Yang pertama itu ada namanya main idea dan topik. Ini udah basic banget. It is the basic one in reading. Cari main idea dan topik di bahasa Indonesia pun we also have this. Jadi next we have conclusion. Ini juga mungkin di sekolah udah diajarkan. Jadi conclusion from the text itu apa dan itu gimana gitu ya. Tapi di conclusion ini juga ada yang namanya implied. Implicity. Nah, di sisi namanya implied. Makna tersirat. Tersirat. Jadi implied itu dia nggak tertulis, tapi kita harus nebak nih maksud di penulis itu apa dengan membaca teks tersebut. Kan ini quite difficult ya kalau misalnya kita nggak ngerti, tiba-tiba anak-anak di ujian it is implied in the text apa implied gitu ya. Biasanya anak-anak seperti itu. The third one. I think it's time to break. So have your drink, please. Okay, thank you. You too. Okay, of course. I think after this will be many company to endorse our program.
not tell about the merek of this cafe because I'm afraid will be many company to support our program. Okay, we are going to get endorsed from some companies. Okay, please continue again. Okay, the third material usually being tested in UTBK atau SNBT itu auto-related question. Auto-related question. Auto-related question itu biasanya maksudnya, jadi kalau misalnya anak-anak yang masih nol bahasa Inggris dari sekolah itu diajukan seperti ini, yang berhubungan dengan teksnya itu apa. Jadi kayak based on the text, berdasarkan teks atau berdasarkan according to the text seperti itu. Jadi dia nanya nih, jadi kalau yang seperti ini, itu kita harus benar-benar baca teksnya agar kita ngerti pertanyaannya seperti apa. Itu what author? Jadi author misalnya nih kayak gini. Paragraf tersebut kenapa sih si author ngomongin ini gitu. Jadi di paragraf tersebut si author itu nunjukin apa, kenapa dia ngambil ini sebagai itunya gitu. Jadi kita cuma disuruh berpikir gitu ya, buat menjawab pertanyaan seperti itu. Next one we have predicting paragraph. Predicting paragraph. Ini di sekolah mereka nggak diajarin sama sekali predicting paragraph. Di sini dibagi dua. Ada namanya following dan preceding. Preceding sama kayak paragraf sebelumnya. Sebelum dan sesudah. Ya. Jadi kita disuruh menebak itu apa nih paragraf sebelumnya dan apa itu paragraf setelahnya. Dan ini di UTBK selalu ada. Not only in UTBK, ini juga keluar di soal-soal mandiri, di soal-soal TOEFL, IELTS ini juga selalu ada. Ini ada common biasanya untuk di reading comprehension tersebut. Jadi ini predicting paragraph. I think you can expose the example. Later. I'm going to give the example bagaimana contoh dari predicting paragraph. Next we have detailed question. In detailed question ini dia ada yang kayak benar salah, true false question ini udah diajarin di sekolah-sekolah. Terus harus ada yang misalnya pokoknya pertanyaannya itu berdasarkan jawabannya dari teksnya juga. Detailed question. Jadi pertanyaan yang apa maksudnya? Lebih ke kayak misalnya nih question yang ini di teksnya itu misalnya dia nanya pertanyaan yang ini di teksnya itu di bagian mana, atau misalnya nih yang benar berdasarkan teksnya itu adalah yang mana. Itu contoh dari detailed question. Dan juga di author related question ini saya lupa Pak, di sini juga ada yang kayaknya author purpose, tujuan si penulis itu nulis teks ini apa gitu. Jadi maksudnya motivasi penulis menulis tulisan ini apa. Terus yang tone dan attitude ini juga 100% nggak diajarin di sekolah. Ini cuma anak-anak itu harus mencari sendiri. Contoh attitude. Kalau kan bahasa Indonesianya itu apa? Nada, bunyi kan. Kalau attitude kan sikap. Sikap. Tapi biasanya tone atau attitude ini gimana sih si penulis itu dalam tulisannya? Jadi gimana si penulis itu dalam tulisannya? Biasanya mereka itu the answer is adjective. Adjektif itu kata sifat. Jadi kalau penulis dalam kondisi lagi bagaimana? Jadi dia nulisin tulisannya itu bagaimana gitu. Apakah dalamnya dia sedih, apakah dalamnya dia marah atau mengkritik gitu, atau nggak setuju. Itu namanya tone dan attitude. Ini tahun kemarin juga we have yang ini. Ini juga namanya pemahaman bacaan. Next one we have course of the reading. Ini juga selalu ada, especially di ujian-ujian mandiri KSIMA UI. Course of the reading di TOEFL juga ada yang seperti ini. Misalnya nih, bacaan ini itu biasanya ditemukan di pelajaran apa? Misalnya nih bacaan ini there one text and then what in the word in this text include in what subject? Jadi seperti itu. Jadi course of the reading itu bacaan ini untuk di pelajaran apa? Bacaan ini kepada siapa gitu biasanya. Misalnya nih kita di English kita juga we ever talk about chemistry. Kimia. We have a lot of kayak radium, element in chemistry. Jadi misalnya nih ditanya this text is true siapa gitu, pasti kan itu untuk chemis gitu ya, atau untuk pelajar yang tertarik dengan kimia gitu. Jadi itu course of the competency student in many subject has jadi English itu di reading comprehension itu not only one subject English saja, tapi we also have a lot of subject. We have many subject in English like science, social as well. We have history, sejarah. Even the newest news berita-berita terbaru juga itu biasanya dijadikan tentang reading comprehension. Next one biasanya anak-anak itu have the difficulty di sini Pak, di bagian belakang vocabulary. Karena vocabulary untuk UTBK sendiri, untuk SNBT sendiri ini is not the simple one, bukan yang gampang-gampang.
Tapi kebanyakan anak-anak juga for the simple one itu mereka masih susah. Not they are in the dictionary. Di dictionary ada, tapi yang they've never seen before atau never heard before. Kosakata yang belum misalnya mereka something new. Iya, something new. Kayak misalnya nih dalam bahasa Inggris itu satu kata punya banyak kan. Yes. Jadi kalau misalnya if you know, study itu bahasa Inggrisnya, study itu bahasa Indonesianya apa? Belajar. Ada lagi nggak artinya? Study. Kuliah. Bisa. Kan tuh nggak masih bahasa belajar. Study. I don't know. Maybe Ilmu, yes. Oh my god. Tapi yang paling sering itu in one study itu di situ diartikan adalah research. Penelitian. Jadi study itu artinya penelitian biasanya di scientific reading. Jadi untuk anak-anak yang baru masuk offline itu misalnya yang saya ajarin nih, in one study misalnya apa? Kalian tahu nggak study artinya apa? Belajar. Bukan, tapi kebanyakan di reading comprehension itu study di situ artinya adalah research, penelitian. So is it depend on the context? Nah, it depend on the context dan mostly in the reading comprehension text yang scientific reading ini study di sana kita artikan research. Contoh lainnya diet. Nah, yang diet kita tahu itu biasanya apa? For me diet is a programs to make slim our body. Diet in the text itu artinya food, meal. Food? Makan. Are you sure? Ya, misalnya dia ngomongin tentang healthy diet, berarti makanan yang sehat ya. Atau misalnya dia ngomongin tentang poor diet, makanan yang buruk. Jadi kalau diet, we also can trace a diet itu yang program itu. Program buat ngurusin badan to make your body slimmer. That's right or not? Right. But we have another meaning. Diet itu artinya juga makanan. Masih banyak yang lain ya. In chemistry, I have one example like excited in chemistry it meaning the electron excitation from the lower energy to the higher energy. But the true meaning in Indonesia is rasa gembira yang berlebihan. Yeah, exactly is happy. Vocabulary. Jadi anak-anak ini sebelum mereka take the SNBT test itu untuk reading comprehension itu they really need a lot of vocabulary, new vocabulary. But kalau misalnya mereka belajar sendiri gitu ya bisa, tapi itu agak sedikit quite difficult. Lebih enak itu belajar sama guru. But for me, especially in offline. In offline. dari awal masuk itu, saya udah ajarin ke mereka, Mister ya, vocabulary yang biasanya keluar dalam teks itu apa. Bahkan mereka yang udah les bahasa Inggris yang brandnya gede, itu mereka masih belum bisa untuk baca yang tersebut. My God. Jadi benar-benar butuh belajar khusus ya buat reading comprehension ini. Bahkan mereka yang alumni ya Pak, alumni tahun-tahun kemarin itu, mereka itu kan karena dengar sekarang SNBT itu only yang gampang-gampang aja, mereka pada ngejar pengen belajar bahasa Inggris lagi biar bahasa Inggrisnya itu tinggi. Yes. Next we still have restating phrases dan sentences. Ini kemungkinan sesuatu yang baru juga. Jadi restating apa itu? What is restating? Menyatakan ulang. Restating. Ya, menyatakan ulang kalimat berbeda ya. Jadi ya restate, mengulang kembali kalimat beda maknanya sama. Oh, the same meaning but the different sentence. Different sentence. The last one we have determine. For the example? Yang kayak, ntar kita lihat contohnya di determining specific information. Jadi determining specific information ini maksudnya ada bacaan, terus dia nanyain bagian dari bacaan tersebut. Ini bacaan ini ditemukan di line keberapa, atau di paragraf keberapa. Yang sering banget itu kayak misalnya kita bahas tentang penyakit, si penulis menuliskan efek dari penyakit ini itu di mana. Di paragraf keberapa. Tapi kan di paragrafnya itu nggak terlalu spesifik, jadi kita harus menebak atau di line keberapa. Jadi ini ada beberapa materi ya yang biasanya keluar di reading tersebut. But before we continue again, please have your drink again. You're always thirsty. This time is very important to us. Very nice. Do you feel relaxed now? Yes, I feel better now. Okay, please continue. Yeah, I think that's for the material. Itu biasanya yang keluar di UTBK sendiri. Okay, now you can show what the example of the literacy. You see here we have text quite long, lumayan panjang ya. So long.
But we know di ujian reading comprehension itu biasanya waktunya singkat, teksnya panjang, dan anak-anak biasanya selalu ngeluh. So what the tip and tricks to tips solve yang paling this? gampang itu baca dulu pertanyaannya. Oh, the first is we must read the question. Read dulu the question ya sebelum baca teksnya. But if you already udah pro banget gitu, udah jago banget, baca teksnya juga boleh. Tapi teksnya panjang, lebih baik kita lihat pertanyaannya dulu. Nih kayak nomor 1. Tadi kan kita ada tuh materi tentang purpose. Jadi apa itu purpose dari paragraf 1? What is the main purpose of paragraph 1? Jadi caranya ini, kita langsung baca aja paragraf 1. Paragraph 1. Gak usah kita baca semuanya. Dengan membaca paragraf 1, kita bisa tahu nih tujuan dari penulis itu nulis paragraf 1 apa. Coba ya. Jadi you as a student and I'm going to be your teacher. And you have to answer the question harus benar. When you imagine the desert, right? Yeah. The desert. Kita biasanya kan ada tuh dessert sama dessert. Kalau dessert S-nya 2. Kalau dessert S-nya 1. Apa tuh? Kalau S-nya 2. S2 makanan penutup. Ya, kita biasanya ngomongin makanan penutup kan. But the actual meaning dessert itu adalah sweet food. Sweet food. Makanan manis. Jadi kalau dessert yang ini kan S-nya 1. Apa tuh artinya? Gurun, ya benar ya. Jadi ketika kita imagine dessert, you probably when you imagine dessert, you probably think of a very hot place covered with sand. Also, this is a good description for many desert. Earth's largest desert is actually a very cold place covered with ice, Antarctic. Jadi make sure pastikan kita ngerti paragraf 1 ini tentang apa, baru kita bisa jawab. Kita bisa jawab pertanyaan nomor 1 tadi. Lihat di sini kan, Mr. Eddy, you know, di sini we really need vocabulary. Kita harus tahu arti kata itu apa. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu tadi kayak dessert atau desert ya, desert atau dessert gitu ya. Gimana nih? Makanan manis atau gurun gitu. Nah, jadi kan kita harus tahu nih beberapa kata-kata kayak gini. Nih, do you understand the meaning paragraph 1? I know. This is I try to answer. Jadi kan di sini what is the main purpose of paragraph 1? Ya, purpose paragraph 1 adalah mungkin kalau misalnya masih belum paham, kita bisa baca dalam bahasa Indonesia nih. Ketika kita membayangkan gurun, you probably think very hot place covered with sand. Kita bakal berpikir tempat yang panas yang diselimuti dengan pasir. Meskipun this is a good description untuk bayangkan gurun, Earth largest desert itu adalah very cold place covered with ice. Antartika. Ternyata yang disebut desert terbesar itu adalah tempat yang sangat dingin yang diselimuti es ya. Bukan namanya. Berkebalikan dengan yang selama ini kita bayangkan. Jadi kalau misalnya orang kan gurun tempat yang panas gitu ya. Ada pasir-pasirnya di sana. Ternyata gurun yang paling largest di Earth itu adalah Antartika. Jadi ternyata kita dapat pengetahuan juga. Bahasa Inggris kita bakal memperoleh new knowledge, banyak sekali pengetahuan. Mr. D, for me example, I have a lot of knowledge from science dari teks bahasa Inggris ini. History juga. Jadi kayak misalnya history tentang apa Amerika, itu kita juga belajar semua, atau history tentang Indonesia. From English literacy. Jadi semuanya kita belajar di sini. Jadi di sini kita tahu ternyata gurun yang paling gede itu bukan cuma tempat yang panas, itu ada tempat yang dingin ditutupi oleh es, namanya Antartika. Jadi dengan kita mengerti paragraf 1 ini, apa nih tujuan si penulis menulis paragraf 1? I think the answer is D. Ya jawabannya adalah D ya. Deny common belief. Jadi dia kayak menyangkal, menolak kepercayaan umum. Jadi kan kita punya kepercayaan nih kalau gurun tempat panas, ternyata tempat yang gurun paling gede itu adalah tempat yang dingin. Jadi seperti itu. Jadi you see the importance of vocabulary here. Jadi kalau misalnya kita nggak punya vocab yang cukup atau kita nggak tahu artinya, kita nggak bisa jawab paragraf pertama. Next we have nih, tadi kita ada namanya predicting paragraph yang bisa Jadi predicting paragraph menebak nih. Di sini dia nanya paragraph following. Kalau paragraph follow itu apa follow? Selanjutnya. Next ya. Jadi dia nanya paragraf selanjutnya dari teks tersebut bakal membicarakan tentang apa. Dan ini rata-rata untuk senior high school yang di offering itu juga sesuatu yang baru bagi mereka. Mereka waktu pertama kali masuk itu saya tanya tuh paragraf following itu apa, mereka nggak tahu. Never meet this problem.
Never met with this kind of question. Mereka belum pernah mendengar pertanyaan itu sebelumnya. Ternyata cara jawab paragraf following itu gampang banget. Okay. Jadi ini salah satu pertanyaan yang kita harus baca teks keseluruhannya. Oke. Jadi di sini kan ada 3 paragraf nih. Okay. 1, 2, 3. Paragraf following berarti paragraf setelah paragraf terakhir. Berarti paragraf terakhirnya paragraf 3. Okay. Paragraf selanjutnya berarti paragraf berapa? Paragraf keempat. 4. Paragraf keempat itu kan tidak ada. Jadi we have to predict paragraf keempat itu tentang apa. We must predict what the paragraph next. We have to predict paragraph nextnya ini apa. Caranya, cara paling gampang. Baca 1 kalimat atau 2 kalimat di akhir paragraf. Okay. Coba kita baca 1 kalimat dulu. Karena biasanya si author itu sebelum dia lanjutin ke paragraf selanjutnya, dia bakal ngasih kisi-kisi dulu di akhir itu. Bisa And the last sentence. last sentence of the text tersebut. Okay. Jadi misalnya nih dia mau ngomongin tentang efek dari obat, misalnya obat-obatan terlarang. Terus di akhir itu dia ngomongin, next kita bakal ngomongin tentang ekstasi. Jenis obat terlarang. Jenis kita ngomongin ini segala macam. Terus di akhir dia ngomong, next we are going to talk about ekstasi. Jadi paragraf selanjutnya kemungkinan bahas tentang si ekstasi tersebut. Nah jadi kayak gitu. Jadi ini coba kita baca 1 kalimat terakhir. Even though snowfall is very rare there, blizzards are actually very common in Antarctica. Jadi meskipun snowfall, snowfall? Hujan salju. Rare, jarang di sana ya. Blizzard what's that? Blizzard itu kayak badai salju. Oh, like Actually very common on Antarctica, itu hal yang biasa di Antarctica. Jadi di paragraf akhirnya kita tahu dia ngomongin tentang snowfall dan blizzard. Kemungkinan paragraf selanjutnya masih membahas hal yang sama. Kita lihat option dari A sampai E. Yang kemungkinan itu adalah yang mana? Okay, I guess the right answer is content of the blizzard words. Jadi konten snowfall ataupun dia berisi tentang blizzard. Di sana ada snowfall yang B dan blizzard yang D. Kalau kita pilih yang snowfall, so often, sering. Padahal kan di sana dia bilang rare, jarang. Oke. Salah. Jadi kemungkinan next paragrafnya adalah ya. D. Delta ya. Why blizzard often occur on Antarctica? Kenapa blizzard itu sering terjadi di Antarctica? Jadi lihat di sini, Mr. Eddie, if we know caranya untuk menjawab itu dan kita tahu maksud pertanyaan, it will be so simple. Bakal sangat simple banget ya. Kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita lack of vocabulary, we don't know the meaning of the question, ya mungkin kita nggak bisa menjawab gitu ya. For the third question. Jadi untuk vocabulary tadi kita bukan cuma vocabulary, kita have juga namanya analogi. Analogi mungkin Mr. Eddie pernah ngajar in Indonesia, yes, for a long time ago. You taught analogi in TKA, tes kompetensi akademik. I think TKPA or TKPA. It's really for a long time years ago lah. Jadi analogi ini di bahasa Inggris juga ada. We also have analogi in English. Ini tapi beda ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia analoginya itu per kata. Katanya doang, nggak ada hubungannya. Tapi kalau di bahasa Inggris kita itu ada hubungannya dengan teksnya. Jadi ada hubungan dengan teksnya. Jadi di sini dia bilang nih, desert dan hot place. Jadi kita harus lihat dulu nih tulisan tersebut di teks bagaimana, terus bikin kalimat yang sama. Ini di tahun kemarin juga ada. We must back to the text. We must back to the text. Kita lihat desert dan hot place tadi itu kan ada di bagian pertama ya. Ketika kita imagine desert, kita bakal berpikir tempat panas. Imagine desert, very hot place. Jadi bikin kalimat yang sama. Membayangkan ini, kebayang itu. Jawabannya adalah See, Australia and Jadi when you imagine Australia, kemungkinan kita bakal berpikir tentang kanguru ya. Jadi seperti itu cara analogi dalam bahasa Inggris. Pokoknya dalam bahasa Inggris, even though you have knowledge about it, meskipun kita punya pengetahuan tentang itu, jangan pakai pengetahuan kita itu. Karena kita itu harus semuanya berdasarkan teksnya. Jadi ini ada beberapa anak nih, mereka sosok pintar gitu, mereka udah tahu gitu, nggak usah baca teksnya. Terus mereka pakai pengetahuan mereka untuk baca teks tersebut. Ternyata di teks bukan itu yang diminta. Jadi itu salah. The Indonesian language is somong. That's right. Jadi even though you have knowledge about it, punya pengetahuan tentang itu, jangan pakai pengetahuannya sebelum baca teksnya, karena kemungkinan dia bakal berbeda dengan yang diminta teksnya itu.
Next, we have Okay. mungkin sesuatu yang baru juga untuk anak-anak namanya What's best that? restated. Still remember best restated tadi? Restate pernyataan yang sama ya. Sorry. The same meaning, but the different sentences. Ya. Okay. Jadi dia bilang kalimat berbeda tapi maknanya sama. Jadi kayak gini, dia bakal ada satu kalimat. Terus satu kalimat ini biasanya bisa diulang dengan yang mana? Ini Pak yang semuanya, Mr. Eddy yang semuanya saya show di sini, itu semuanya keluar di UTBK ya. Dan itu biasa, semuanya ada di UTBK. Vaccine have saved the lives of millions of people in the past and virtually eradicated many diseases can be best restart by. Nah, jadi sebelum kita restate ini, kita harus make sure pastikan dulu tahu meaning dari kalimat tersebut. Gimana nih meaningnya? Nih, vaccine have saved the life of million people. Nah, menyelamatkan jutaan nyawa orang di masa lalu. Virtually ya Pak, virtually kenyataan ya Pak di dunia nyata. Kalau misalnya kita pakai kata virtual sekarang apa? Bertemu di dunia virtual. Kalau misalnya sekarang kan kita itu virtually, tapi kalau di sini kita artinya bukan virtual, bukan itu, mostly kebanyakan. Dan kebanyakan dia eradicated itu kayak udah menghilangkan, udah menghancurkan banyak penyakit vaksin ini. Jadi kata vaksin telah menyelamatkan banyak orang. Virtually same with mostly. Ya, same with mostly. See that? Jadi lihat itu banyak kata-kata yang punya arti yang berbeda ya. Jadi dia bilang di sini vaksin itu telah menyelamatkan banyak nyawa orang dan dia menghilangkan banyak penyakit. Jadi itu bisa diulang kembali dengan kalimat berbeda, tapi maknanya sama yang mana nih? Wait a moment, because this answer so very similarly between each other. Because the option itu similar semua ya. Millions of Kita people benar-benar have harus saved baca. vaccine and eliminate many diseases. If we answer A, millions of people have saved vaccine. Itu kan million of people, jutaan orang telah menyelamatkan vaksin dan menghilangkan. Itu fokusnya kita pada orangnya. Di sini kan kita fokusnya pada vaksinnya. Okay. The answer ya? E. Yang I ya, large number of people. Kayak number. Number kalau misalnya kita ngomongin bahasa biasanya artinya dalam bahasa Indonesia apa? Jumlah atau quantity. Iya ya. Jadi banyak orang udah diselamatkan oleh vaksin and various disease, bermacam penyakit telah dihilangkan dengan bantuan vaksin. Kali ini dia kalimatnya beda, tapi maknanya sama kayak yang di atas kan Pak. Dia bilang vaksin itu telah menyelamatkan million of people dan juga menghilangkan banyak penyakit, sama kayak banyak orang telah diselamatkan dan juga bermacam-macam various disease itu telah disapu bersih atau telah disingkirkan dengan bantuan si vaksin. Okay. Jadi itu ada beberapa contoh. We see here we have a lot of vocabulary yang kemungkinan kita belum temu sebelumnya. Tapi karena di sini dia biasanya itu banyak vocabulary yang quite hard, quite difficult. So prepare ourselves dengan hal tersebut. Dan juga tips selanjutnya dalam SNBT bahasa Inggris ini, English literasi ini, perbanyaklah latihan. Okay, exercise makes us perfect. Dan juga biasakanlah dengan membaca teks-teks yang panjang. Okay. Karena usually biasanya anak-anak kita itu kalau misalnya we ask them to read the text, they will say, panjang gitu, aduh males gitu, aduh nggak tahu artinya. Give up. But you know friend, I already kita udah ajarin mereka dari awal harus seperti ini dan seperti ini ya, agar bisa, dan mereka udah kesini mereka udah pada jago semua nih membaca. Jadi reading comprehension itu benar-benar harus membaca teksnya, pahami isi teksnya, baru kita bisa menjawab pertanyaan. Finally, as conclusion for all of you, please improve your English well, mainly in reading. That's right, because you can find many literacy in English when you study in university, and you can do transfer information, transfer knowledge and technologies if you have the capability in English. Now it's time to us to say goodbye to you. Thank for your watching. See you next week. Bye bye. Bye bye.